Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk siswa kelas 4 sekolah dasar, kurikulum Merdeka. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa pohon akan selalu berdiri kokoh meski ada angin, ada hujan, dan juga ada binatang-binatang yang mengganggunya, seperti jerapah yang selalu memakan daunnya, dan juga ada binatang yang kuat seperti binatang kerbau. Ya, binatang kerbau ini suka diikat di batang pohon. Kok bisa ya pohon tetap kokoh? Yuk adik-adik, untuk lebih jelasnya mari kita belajar bersama tentang bagian tumbuhan. Adik-adik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, adik-adik harus mengetahui bagian tumbuhan dengan benar, mengetahui fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Bagian-bagian tumbuhan. Hai adik-adik, apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan apa saja? Ya, benar. Bagian tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ini merupakan suatu kesatuan bagian dari tumbuhan. Fungsi bagian tumbuhan. Apa aja ya adik-adik fungsi bagian tumbuhan? Yuk kita belajar bersama. Bagian yang pertama, akar. Adik-adik, salah satu bagian tumbuhan adalah akar. Fungsi akar: 1. Menyerap zat hara dari dalam tanah. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ciri-ciri akar tunggang: tegak ke bawah dan dari akar tersebut keluar cabang. Akar-akar berkembang lagi jadi bercabang dan berukuran lebih kecil. Umumnya ada pada tumbuhan dikotil. Akar serabut, ciri-cirinya yaitu bagian ujung dan pangkal akarnya memiliki ukuran yang sama. Terdapat rambut dan serabut akar. Umumnya ada pada tumbuhan monokotil. Untuk bagian tumbuhan yang kedua adik-adik, yaitu batang. Adik-adik, fungsi bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Apa saja ya fungsi dari batang itu? Yang pertama, batang menghubungkan bagian akar, daun, dan buah. Yang kedua, penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Inilah fungsi bagian batang. Ada juga bagi kehidupan manusia, batang sering digunakan untuk membangun rumah dan juga membangun jembatan atau bangunan yang lain yang membutuhkan batang. Inilah fungsi batang tumbuhan. Adik-adik, batang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu batang dikotil dan monokotil. Contoh batang dikotil yaitu pohon mangga yang nanti akan berakar tunggang. Sedangkan tumbuhan monokotil contohnya yaitu jagung yang akan berakar serabut. Untuk bagian tumbuhan yang ketiga adik-adik, yaitu daun. Adik-adik, apakah kalian tahu fungsi daun? Ya, fungsi daun yang pertama sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi atau terjadinya penguapan. Nah, inilah fungsi daun.
Daun juga memiliki bentuk yang berbeda. Yuk kita lihat bersama. Hai adik-adik, apakah kalian tahu bahwa dasarnya daun memiliki bentuk yang berbeda-beda pada setiap tumbuhannya? Apakah adik-adik tahu bentuk daun itu seperti apa saja? Ya, daun ada yang bentuknya menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Tumbuhan selain ada yang hidup di tanah, juga ada loh yang hidup di air. Nah, inilah bentuk-bentuk daun tumbuhan. Bagian tumbuhan yang keempat adik-adik, yaitu bunga. Adik-adik, apakah kalian tahu fungsi bunga itu apa saja? Ya, yang pertama, bunga sebagai organ reproduksi. Dua, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Bunga juga memiliki bagian-bagian tertentu, diantaranya tangkai, kelopak, putik, benang sari, dan mahkota. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu benang sari. Dalam proses penyerbukan, benang sari akan melepas serbuk sari ke kepala putik. Ini yang akan menjadi proses pembuahan. Bagian tumbuhan yang terakhir adik-adik yaitu buah. Adik-adik, apakah kalian tahu fungsi buah? Ya, fungsi buah yang pertama sebagai sumber vitamin, air, dan gizi. Dua, tempat cadangan makanan. Yang ketiga, tempat bakal biji. Nah, adik-adik, inilah contoh buah. Wah, begitu sangat enak ya. Buah berfungsi sebagai pemberi vitamin dan juga pemberi zat untuk tubuh kita.